terbarukan atau yang dapat diperbarui, dan yang kedua ada sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya ini merupakan aset yang tentunya sangat dibutuhkan oleh sebuah usaha kerajinan khususnya, karena kita sedang membahas perencanaan usaha kerajinan. Nah, sumber daya usaha ini merupakan bisa dikatakan hal-hal yang vital dan sangat diperlukan untuk keberlangsungan proses produksi. Nah, sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal pula dengan sebutan 6M, yakni ada yang pertama man atau manusia, kemudian money atau uang, serta material, mesin, method, dan yang terakhir yaitu market. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dari sisi manusia, man. Wirausaha kerajinan berdasarkan produk kerajinan, kebutuhan, dan keinginan dikatakan berhasil apabila mereka berhasil mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses yang terjadi dalam usaha. Jadi di sini dikatakan bahwa seorang wirausaha kerajinan ini dikatakan berhasil apabila mereka dapat berhasil pula dalam mengelola sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Nah, manusia ini merupakan sumber daya atau orang yang membuat tujuan serta menentukan visi misi seorang wirausaha tersebut. Manusia juga melakukan proses untuk mencapai tujuan dalam usaha, sehingga dapat dikatakan bahwa manusia ini merupakan faktor yang paling menentukan. Karena kalau nggak ada proses kerja yang dilakukan manusia, maka nggak akan terwujud tujuan tersebut, karena yang melakukan proses kerja adalah manusia. SDM atau sumber daya manusia ini merupakan salah satu faktor selain money, kemudian keterampilan, kemudian ada mesin, ada bahan. Nah, manusia ini dikatakan merupakan salah satu faktor yang paling penting. Pengelolaan sumber daya manusia juga termasuk pengelolaan ide-ide inovatif dalam kerajinan berdasarkan kebutuhan atau keinginan yang dapat bermanfaat baik untuk perkembangan produk atau usaha secara umum. Nah, apabila ada yang menyamakan unsur manusia dengan unsur-unsur sumber daya yang lain itu menganggap sama, itu merupakan anggapan yang tidak tepat, baik dari sisi konsep maupun sisi yang lain, karena manusia ini merupakan unsur manajemen yang terpenting. Jadi manusia merupakan unsur manajemen yang terpenting dalam mencapai tujuan suatu usaha atau tujuan perusahaan. Kenapa? Karena apabila manusia tidak menjalankan sebuah usaha dengan baik, maka usaha yang dilakukan atau yang dijalani juga tidak akan berjalan baik. Dengan alasan tersebut, maka unsur manusia ini dikatakan merupakan unsur yang paling penting.
Unsur yang kedua yaitu money atau uang, atau bisa juga dikatakan sumber dana atau modal. Money dapat dipahami sebagai dana yang menjadi modal usaha, di mana perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan. Kemampuan pengelolaan uang termasuk kemampuan mengelola keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan usaha agar menjadi lebih besar. Uang ini digunakan untuk memenuhi sumber daya lain, misalkan untuk membeli bahan baku, kemudian untuk membayar tenaga pekerja, maupun membeli peralatan yang akan digunakan usaha tersebut. Melalui adanya uang atau dana ini, kita dapat memperhitungkan segala sesuatu secara rasional. Misalkan, kita dapat memperhitungkan berapa jumlah yang harus disediakan untuk membayar tenaga kerja, kemudian membeli alat-alat yang dibutuhkan, kemudian dapat juga memperhitungkan berapa hasil yang akan dicapai dari suatu usaha. Baik untuk unsur yang ketiga, yaitu material atau bahan, yang berarti bahan baku ini untuk membuat kerajinan berdasarkan kebutuhan dan keinginan, itu dapat mengambil bahan-bahan yang berkualitas tinggi, yang akan kita proses untuk menjadi satu produk yang akan kita tawarkan nanti. Nah, bahan yang dimaksud ini dapat berupa bahan baku, bahan setengah jadi, atau bahan jadi. Bahan baku merupakan bahan dasar yang dapat diolah menjadi bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sedangkan untuk bahan setengah jadi, ini dapat dibuat sendiri maupun dibeli dari para pelaku usaha yang lain. Sedangkan untuk bahan jadi, merupakan bahan yang langsung dapat kita konsumsi dan tidak lagi digunakan untuk produksi barang lain. Jadi untuk bahan jadi ini tinggal dikonsumsi tanpa perlu diubah lagi menjadi barang yang lain. Nah, di sini dapat dicontohkan misalkan dalam kerajinan tekstil. Yang dimaksud dengan bahan baku itu dapat berupa seratnya, kemudian benangnya, dan bahan warna tekstil. Kemudian untuk bahan setengah jadi itu dapat berupa kain gulungan. Jadi setelah ada serat, kemudian benang dan bahan warna tekstil diproses, itu menjadi kain gulungan ini yang dapat dinamakan menjadi bahan setengah jadi. Kemudian untuk bahan jadinya, itu adalah hasil akhirnya yang siap digunakan konsumen. Nah, dalam hal ini dapat dicontohkan berupa pakaian atau baju. Sumber daya yang keempat yaitu mesin atau bisa juga peralatan. Nah, mesin atau peralatan ini merupakan faktor yang menentukan efektivitas dan maksimalitas suatu usaha dalam hal produksi. Peralatan ini diperlukan untuk mengolah bahan baik berupa bahan dasar maupun bahan setengah jadi menjadi produk atau menjadi bahan jadi. Peralatan yang digunakan untuk mengolah bahan baku disebut dengan mesin produksi. Nah, tentunya penggunaan mesin ini bertujuan untuk memberikan kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
Kalau misal proses produksinya masih menggunakan cara tradisional, tentunya akan menghasilkan produk dengan jumlah yang lebih sedikit. Sedangkan dengan menggunakan mesin akan menghasilkan produk dengan kualitas baik dan tentunya lebih banyak sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih. Nah, mesin ini dapat mengerjakan banyak hal yang bisa dikatakan bahwa apabila dengan mesin akan menghasilkan produk yang lebih baik dibandingkan dengan langsung dibuat dengan tangan manusia. Nah, tetapi mesin ini tidak bisa lepas dari adanya peran manusia karena mesin tidak dapat dioperasikan tanpa tenaga manusia. Nah, ketika itu saat meletusnya revolusi industri, banyak yang menganggap bahwa mesin dapat secara keseluruhan menggantikan peran manusia. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut merupakan hal yang salah karena pada kenyataannya manusia masih sangat dibutuhkan untuk mengontrol jalannya proses produksi. Jadi di sini dikatakan bahwa peran manusia itu masih sangat penting. Seperti yang di depan tadi, dikatakan bahwa manusia merupakan faktor yang paling penting karena di sini pada unsur sumber daya yang keempat, mesin tanpa manusia, mesin tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Yang kelima yaitu metode. Di sini yang dimaksud dengan metode yaitu cara menjelaskan. Yang dimaksud dengan metode yaitu cara menjalankan produksi, kemudian cara pemasaran, cara pengorganisasian, dan lain-lain. Nah, kemampuan wirausahawan dalam mengelola produksi yang efektif dan efisien dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Nah, semakin baik metode yang digunakan oleh suatu perusahaan tersebut, maka semakin cepat dan lancar juga proses produksi yang berlangsung. Lagi-lagi, metode usaha juga tidak dapat dilepaskan dari peran manusia sebagai pengawas. Jadi kalau yang mesin tadi yang mengendalikan adalah manusia, nah kalau di sini manusia berperan sebagai pengawas, mengawasi metode atau langkah-langkah yang digunakan dalam menjalankan suatu usaha. Misalkan ada kasus apabila terdapat sebuah metode usaha yang sudah bagus tetapi dijalankan oleh seseorang yang tidak kompeten, maka hasil yang dicapai tentunya tetap tidak akan maksimal. Maka dari itu, harus ada hubungan antara metode dan manusia sebagai pengawas jalannya proses produksi ini. Mereka harus secara sinkron dan tepat untuk mewujudkan hasil akhir yang maksimal. Nah, di sini ada market sumber daya yang terakhir. Ini bertujuan untuk menentukan pasar sasaran dari produk kerajinan yang dihasilkan. Nah, wirausaha dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar. Dengan demikian, peluang produk diserap pasar akan lebih besar. Pasar ini diartikan sebagai sumber daya terakhir namun juga tidak kalah penting dari sumber daya yang lain tadi. Nah, fungsi dari pasar ini yang pertama bisa untuk memasarkan produk hasil produksi yang telah dibuat oleh wirausaha tersebut. Nah, memasarkan produk ini merupakan langkah yang
sangat penting karena apabila pemasarannya gagal, maka produk tersebut tidak akan laku. Misalkan barang yang diproduksi itu tidak laku di pasaran, tentunya proses produksi akan terhenti. Karena tidak akan berlangsung lagi proses kerja dan keuntungan juga tidak akan didapat. Nah, di sini untuk membuat suatu produk dapat diterima di pasar atau diterima oleh konsumen, ini perlu adanya penguasaan pasar. Penguasaan pasar ini harus dipertimbangkan secara matang-matang sebelum memulai suatu usaha. Apabila seorang wirausaha itu sudah menguasai pasar, maka produknya juga akan laku dengan sendirinya, sehingga membuat perusahaan tersebut semakin berkembang. Nah, untuk menguasai pasar ini dapat digunakan beberapa cara, misalkan kualitas dan harga barang yang kita hasilkan atau yang dihasilkan itu harus sesuai dengan selera dan daya beli konsumen. Seleranya konsumen bagaimana, kemudian daya beli konsumennya hanya mampu membeli barang X dengan berapa rupiah. Nah, itu harus diperhatikan. Apabila membuat suatu produk yang tidak sesuai selera masyarakat, kemudian melebihi daya beli konsumen, maka produk tersebut dapat dipastikan bahwa konsumen tidak akan melirik atau membeli produk tersebut. Selain itu, seorang wirausahawan harus terus berinovasi sehingga produk tersebut tidak hanya produk yang wujudnya itu-itu saja, yang hanya monoton, tetapi harus mampu mengikuti permintaan konsumen yang berubah-ubah. Nah, semakin besar sasaran pasar dari usaha kita, maka semakin sulit juga untuk mengendalikan mutu produk yang dihasilkan. Misalkan, sasaran suatu usaha itu sudah besar, dan produksinya juga semakin meningkat, maka tentunya semakin sulit juga mengendalikan hasil produksinya. Mutunya bagaimana, kualitasnya bagaimana. Nah, untuk mengatasi itu, maka kalau misal sudah dalam skala besar, itu harus membutuhkan yang namanya sistem pengendali kualitas atau yang sering kita dengar dengan istilah quality control yang bertujuan untuk menilai bahwa produk yang dihasilkan oleh suatu usaha tersebut itu antara produk satu dengan yang lain memiliki standar atau berada di bawah standar paten yang baik. Jadi tidak ada lagi kalau produk yang satunya jelek, produk yang satunya bagus. Yang ada adalah seluruh produk yang dihasilkan dari suatu usaha tersebut memiliki kualitas yang sama. Sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen dan semakin meluaskan sasaran pasar dari usaha tersebut. Alhamdulillah, baik, kita sudah selesai dalam pembelajaran pada hari ini mengenai sumber daya. Semoga dengan penjelasan tadi dapat memberikan pemahaman bagi siswa-siswi kelas 12. Apabila ada pertanyaan atau belum paham, dapat bertanya melalui Google Classroom atau chat di nomor yang sudah tercantum di Google Classroom juga. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan tutur kata, saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.